sejarah peradaban, terdapat 3 kerajaan besar Islam yang pernah tercatat dalam sejarah. Ketiga kerajaan tersebut adalah Ottoman Empire. Turki Utsmani adalah kerajaan lintas benua yang didirikan oleh suku Turki di bawah pimpinan Osman Bey di barat Laut Anatolia pada tahun 1299. Wilayah kekuasaannya terdiri antar lintas benua yang meliputi Asia, Afrika, dan Eropa. Utsmani mengakhiri riwayat Kekaisaran Romawi Timur dengan ditaklukkannya Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Bangunan peninggalan kerajaan Turki Utsmani. 1. Hagia Sophia. Hagia Sophia merupakan bangunan kuno bersejarah yang pada kerajaan Romawi adalah sebuah gereja dan dialihfungsikan menjadi masjid pada kekuasaan Khalifah Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 Masehi. 2. Istana Topkapi. Istana Topkapi adalah istana kediaman resmi Sultan Utsmania selama lebih dari 600 tahun. 3. Blue Mosque atau Masjid Biru. Masjid ini dibangun antara tahun 1609 sampai 1616 Masehi atas perintah Sultan Ahmed I. Masjid ini terletak di Konstantinopel. Faktor kemunduran Turki Utsmani. 1. Wilayah kekuasaan terlalu luas. 2. Pemberontakan berkali-kali oleh Janisari. 3. Penguasa yang tidak cakap setelah Sulaiman Al-Qanuni. 4. Banyak yang mengalami kekalahan dalam peperangan. 5. Tumbuhnya gerakan nasionalisme. 6. Terjadinya kudeta yang dipimpin oleh Kemal Pasha Atatürk. Safawiyah Empire. Kerajaan Safawi adalah salah satu kerajaan besar di Iran yang berdiri setelah penaklukan Persia oleh pasukan Muslim pada abad ke-7. Pemilik kerajaan Safawi di Persia adalah Ismail pada tahun 1501 sampai dengan 1524 yang juga merupakan pendiri dinasti Safawi. Dalam perkembangannya, gerakan ini mendapatkan banyak pengikut, bahkan hingga kepemimpinan Saad al-Din Musa yang menggantikan Safi al-Din. Namun, gerakan Tarekat Safawiyah mulai berubah pada pertengahan abad ke-15 ketika dipimpin oleh cicit Saad al-Din Musa yang bernama Syekh Junaid. Gerakan Safawiyah kemudian bergerak ke wilayah Iran hingga berhasil merebut dari pemerintahan Timuriyah yang didirikan oleh Timurleng pada abad ke-14. Bangunan peninggalan kerajaan Safawi, Isfahan menjadi ibu kota yang indah di bawah kekuasaan kerajaan Safawi. Pada masa kerajaan Safawi meninggalkan beberapa bangunan, di antaranya yang pertama bangunan masjid, yaitu Masjid Syah. Masjid yang mulai dibangun pada abad 1611 Masehi itu terletak di sisi selatan kompleks Maidan Imam. Yang kedua, Maidan Imam. Maidan Imam merupakan peninggalan bangunan monumental dari masa kejayaan kerajaan Safawi. Maidan Imam menjadi simbol utama pemerintahan dinasti Safawi yang kini menjadi tujuan wisata utama para pelancong dunia. Yang ketiga, rumah sakit. Yang keempat, sekolah 48 akademi. Yang kelima, istana raja. Yang keenam, jembatan Haji yang berdiri megah di Isfahan. Selanjutnya, faktor-faktor kemunduran kerajaan Safawi. Yang pertama, terjadinya dekandensi moral yang melanda pemimpin kerajaan Safawi. Penurunan moral para pemimpin kerajaan Safawi menyebabkan pengelolaan kerajaan tersebut menjadi hancur. Yang kedua, terjadinya perebutan kekuasaan dalam keluarga istana. Yang ketiga, pasukan abad 1 yang tidak memiliki mental yang kuat. Yang keempat, para syekh yang kurang baik dalam memimpin negara. Yang kelima, konflik yang panjang dengan kerajaan Utsmaniyah yang relatif kuat. Mughal Empire. Kerajaan Mughal. Berdirinya Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi, sebab ia menandai puncak perjuangan panjang untuk membentuk sebuah imperium India Muslim yang didasarkan pada sebuah sintesa antara warisan bangsa Persia dan bangsa India.
kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di India. Jika pada dinasti-dinasti sebelumnya Islam belum menemukan kejayaannya, maka kerajaan ini justru bersinar dan berjaya. Kerajaan ini dalam periodisasi sejarah Islam dikenal sebagai masa kejayaan kedua setelah sebelumnya mengalami kecermelangan pada dinasti Abbasiyah. Kerajaan Mughal ini didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur 1526 sampai 1530 Masehi, salah satu dari cucu Timur Lenk, ayahnya Umar Mirza, penguasa Ferghana. Pada 21 April 1526 Masehi, terjadilah pertempuran yang dahsyat di Panipat. Dengan demikian berdirinya kerajaan Mughal di India. Bahwa kerajaan Mughal merupakan warisan kebesaran Timur Lenk dan bukan warisan keturunan India yang asli. Khalifah yang paling berpengaruh kerajaan Mughal. Kesultanan Mughal mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintah Akbar 1556 sampai 1605 Masehi. Di bawah kendali Akbar, kesulitan ini tidak hanya maju di bidang politik dan militer, tetapi juga di bidang ekonomi, pendidikan, arsitektur, seni, dan budaya serta keagamaannya. Kerajaan yang diraih Akbar masih dapat dipertahankan oleh 3 sultan, yaitu Jahangir 1605 sampai 1628 Masehi, Shah Jahan 1628 sampai 1658 Masehi, dan Alamgir atau Aurangzeb 1658 sampai 1707 Masehi. Pada periode ini, Kesultanan Mughal memiliki pertahanan militer yang tangguh dan sukar, ditaklukkan stabilitas politik karena sistem pemerintahan yang diterapkan Akbar juga membawa kemajuan dalam segala bidang lainnya. Faktor kemunduran kerajaan Mughal. Mughal adalah salah satu kerajaan Islam yang tinggal sekitar 342 tahun, mulai dari Sultan Zahiruddin Muhammad 1483 sampai 1530 Masehi, sampai Sultan Sirajuddin Bahadur Shah 1837 sampai 1858 Masehi. Ada 2 faktor penting yang menyebabkan kerajaan Mughal berpisah dan menghadapi kemunduran karena tidak ada sistem dan mekanisme suksesi kekuasaan, dan juga kurangnya integritas kepemimpinan generasi berikutnya. Gaya hidup hedonisme juga menjadi penyebab utama situasi politik yang rumit dikerjakan. Apalagi kebijakan politik yang cenderung lebih puritan dan ideologis juga merusak sistem pemerintahan. Faktor internal tersebut kemudian menyebabkan lebahnya kontrol politik dan kekuasaan kerajaan yang tidak berdaya di depan kerajaan lainnya. Akibatnya, banyak pemberontakan terjadi di mana-mana. Itu benar-benar membuat kekuatan kerajaan satu demi satu menjadi milik kerajaan lain.